Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada doa. Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Bagi nama yang terpanggil silakan tunjuk tangan. Rio Adinata, Ayawan ini, Nadia Temara, Ratna Sari, hadir semua ya. Bagaimana kabarnya Anda semua hari ini? Sudah makan semua? Ya, kita lanjut belajar dulu ya. Ibu harap Anda semua fokus. Jadi pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pengenalan tentang pipa galvanis, terus jenis-jenis tipe pipa galvanis, dan pengenalan alat-alat untuk membuat kulit. Dan kita juga sudah melakukan pemotongan pada pipa galvanis. Nah, dari materi yang minggu lalu, untuk minggu sekarang kita akan belajar tentang cara membuat kulit pada pipa galvanis. Nah, Ibu ulang sedikit dulu. Jadi pipa galvanis itu adalah pipa yang terbuat dari besi yang dilapisi seng, yang mana proses pada lapisan tersebut itu yang disebut dengan galvanis. Nah, jenis-jenis tipe yang kita sudah pelajari itu ada tipe ada berdasarkan ukurannya, itu ada ukuran yang setengah, ada yang 1, ada yang 3/4, dan ada yang 1/2. Untuk alat untuk membuat kulit itu kan namanya threading tool. Nah, threading tool itu juga terbagi menjadi beberapa jenis seperti tipe ukuran pipa tadi, yaitu ada yang setengah, ada yang 1, ada yang 3/4, dan ada yang 1/2. Nah, di sini apakah Anda semua pernah melihat pipa galvanis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, biasanya Anda pernah melihat di mana? Nah, pipa galvanis ini fungsinya untuk seperti saluran air kotor, atau biasanya yang lebih sering digunakan itu di saluran air bersih, karena pipa galvanis ini lebih tahan lama dibanding jenis pipa yang lain. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke membuat kulit pada pipa galvanis. Nah, untuk membuat kulit kita langsung saja ke workshop untuk praktek langsung. Baik, Anda semua, kita di workshop tempat kita praktek. Nah, Anda lihat di sana bahwa masing-masing lab section itu ada nama kelompok dan identitasnya. Selanjutnya itu ada tujuan praktik. Silakan Arifin baca. Oke, untuk tujuan praktik kita pada hari ini adalah pertama menjelaskan fungsi pada pipa galvanis, yang kedua mengidentifikasi air tanah yang pipa. Selanjutnya adalah menggunakan alat membuat kulit dengan benar, membuat kulit pada pipa galvanis yang rapi dan bersih, dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kita. Dan untuk sebelum memulai praktek, silakan Anda baca kategorinya terlebih dahulu. Nama tarik silakan baca. Pertama, gunakan pakaian. Jadi ketiganya yaitu pertama gunakan pakaian yang praktis dan lengkap. Kedua, gunakan sarung tangan cedera dan sepatu keselamatan. Tiga, pastikan hanya dalam kondisi baik sebelum digunakan. 4, detik jika ada yang kuat menggunakan jarum. 5, bersihkan serpihan logam setelah praktik selesai. 6, jangan bertanda saat menggunakan alat kerja. 7, jaga kebersihan area praktik. Nah, yang dibaca sama
Kali ini memasukkan jalan seperti depan nggak boleh nanti. Di depan sini udah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek. Silakan dicek bacakan apa saja alat yang digunakan para praktek kali ini. Alatnya yaitu alat pembuka, alat pembolong, dan alat alat. Bahannya power panis dan air purifier. Anda tahu yang mana air purifier? Ini Nah, itu. Ya, itu sama saja. Bedanya ada dua rabu bukanya, yaitu ini sama ini. Kalau itu bukan untuk purifier. Nah, alat tempat ulirnya itu ada di sini, ada dua, karena kalian itu bagi menjadi dua kelompok. Ini ada titik-titik tempat ulirnya, supaya kita pernah ada di minggu yang lalu. Nah, untuk sekarang kita pakai titik yang 3/4. Titik dasar ukuran itu ada ukuran skema, ada 3/4, ada 1 dan ada 1/4. Ini untuk pegangan kita untuk membuat bagian. Kan minggu kemarin kita sudah melakukan pengenalan tentang alat ini. Karena ada pengepas, yang makanya pada minggu lalu saya dijelaskan kalau pipa itu ada dari ukuran, ada 2/4, ada setengah, ada 1/4. Nah, untuk minggu sekarang saya itu memakai 3/4. Nah, untuk sekarang kita di sini itu sudah dipasang 1/4, kita ganti menjadi 3/4. Silakan nanti dari ibu ganti. Caranya itu sesuai dengan itu. Dan yang pegang 3/4. Nanti ganti menjadi 3/4. Nah, di sini tuh ada ini. Di sana ada ini, tambah ini. Ini itu berfungsi untuk mengganti dia untuk memutar arah membuka atau memutar arah nomor ulirnya. Kalau arahnya ke sini, nah saat kita pasang untuk pegangannya. Nah, selanjutnya pasang pada di sini dapat menggantinya itu ada anak-anak ke bawah dan ada anak-anak ke atas. Nah, untuk anak-anak ke bawah itu untuk kita melakukan tombak juga. Nah, kalau kita meminta setelah kita melakukan tombak juga, untuk membukanya kita langsung mencabut aja, kita putar ini menjadi arah-arah yang ke atas. Dan alat ini juga tidak akan dicabut. Paham tidak? Untuk ada kita praktek ya. Satu di sini, nomor 2 di sini. Nah, jadi di sini adalah alatnya ke dalam. Dan usahakan tidak
Satu silakan. Untuk anak-anak yang sudah paham. Nah, di sini ada oli. Oli ini gunanya untuk mengubah agar hasil kulit anak itu berjalan lancar dan pipa tersebut tidak menjadi panas karena diudah. Caranya ini adalah tuang air di sini. Ya, kemudian untuk dua. Nah. Dan sekali kelompok 1 kelompok 2. Nah, udah. Udah kelompok 1 kelompok 2. Udah, Bu. Untuk membukanya, Anda tidak langsung mencabutnya. Caranya itu adalah panah tadi akan kita putar, panahnya menjadi ke atas. Udah. Nah, baru Anda lanjut putar sampai dia terbuka. Kami ngejam. Nah, silakan buka pipanya. Nah, udah Anda silakan buka pipanya. Di sini kita lihat hasil kulit dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dapat tanda-tanda di sini ada bekas-bekas ulirnya kan? Nah, cara menggunakannya itu bisa menggunakan sikat kawat. Karena tadi bukan saja untuk menghilangkan sisa-sisa ulirnya tadi. Dan atau bisa menggunakan tembak. Di sini kita menggunakan sikat kawat ini. Dapat kita lihat sama-sama hasil ulir pengaturan kelompok 2 hasilnya bagus ya. Anda dapat untuk lihat tadi kelompok 1 kelompok 2 sudah paham cara membuat ulir pada pipa galvanis. Di sini ada yang ingin bertanya? Baik, sampai di sini saja untuk praktek kita. Saya akan bersihkan semua alatnya. Untuk alat-alatnya tadi buka ke dalam mana? Seperti Anda mengambil di dalamnya tadi. Kita kerjanya. Silahkan kembali ke kelasnya. Nah, dari praktek yang sudah kita lakukan tadi, Ibu lihat Anda semua sudah mengerti cara membuat ulir para pipa galvanis. Nah, di sini apa Anda semua masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, jika tidak ada, Ibu minta satu orang dari kalian menyimpulkan dari yang kita pelajari tadi. Teman-teman Anda itu silahkan apa kesimpulan pada praktek kita hari ini? Baik, Bu izin menyimpulkan hasil dari praktikum kita tadi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembuatan ulir pada pipa galvanis merupakan proses penting dalam instalasi perpipaan untuk menghasilkan sembuhan yang kuat, rapat dan tidak bocor. Jadi keberhasilan pipa ini dipengaruhi oleh kecepatan alat, kerapian kerja dan ketiga. Dengan memahami materi ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan proses pembuatan ulir pipa galvanis dengan baik, aman dan sesuai prosedur kerja. Terima kasih kepada Anda Arifin. Nah, sesuai dibacakan antara itu tadi dapat kesimpulan pada hari ini.
Untuk minggu depan, Ibu minta Anda semua membuat laporan singkat sederhana tentang praktek kita hari ini. Cukup sampai di sini kelas kita pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.